Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga dengan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Aktarini. Nah pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI mendukung program makan bergizi gratis atau MBG agar dapat terus berjalan di tengah efisiensi anggaran pemerintah. Makan bergizi gratis atau MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk menekan angka stunting. Mengingat pentingnya program ini, Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI mendukung program MBG untuk terus berjalan di tengah efisiensi anggaran pemerintah. Berkaitan dengan itu, BAM DPR melakukan tinjauan ke beberapa sekolah di Tangerang Selatan, Banten. Tinjauan ini untuk mengecek keberlangsungan program MBG sekaligus menyerap masukan dari lapangan. Wakil Ketua BAM DPR RI Agun Gunanjar mengatakan program MBG di Tangerang Selatan sudah berjalan cukup baik. Menurutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Tangerang Selatan dapat dijadikan contoh untuk dibangun di daerah lain. Meski begitu, ia mengingatkan pembangunan SPPG baru perlu mencermati faktor anggaran yang terbatas. Yang jadi persoalan adalah bagaimana anggaran yang sudah teralokasikan itu sekarang bisa mendorong seperti di Tangerang Selatan untuk pembangunan 70 SPPG baru. Nah, persoalannya adalah ketika kalau saya melihat ruangan SPPG yang tadi itu, wah, standarisasinya luar biasa. Kalau harus diserahkan ke UMKM, membangun bangunan gedung seperti itu ya berat. Nah, sehingga menurut saya perlu ada langkah-langkah kebijakan lain yang mungkin bisa, yang terpenting aspek higienisnya tercapai. Penganggaran merupakan salah satu hal krusial dalam keberlanjutan program MBG. Sejauh ini, pemerintah telah menganggarkan 71 triliun rupiah. Anggaran itu rencananya akan ditambah 100 triliun sehingga total dana MBG mencapai 171 triliun rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Handoko TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI menyoroti rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada di Kalimantan Barat yang hanya 67,96% dan angka itu masih di bawah target partisipasi nasional yang ditetapkan KPU sebesar 82%. Evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 menjadi pembahasan utama Komisi 2 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pontianak, Kalimantan Barat. Dihadiri PJ Gubernur Kalimantan Barat Horizon, pertemuan ini turut menjadi wadah untuk menyerap aspirasi terkait evaluasi dan revisi paket undang-undang politik. Anggota Komisi 2 DPR RI yang juga menjadi ketua tim kunjungan Ahmad Irawan menyatakan apresiasinya terhadap proses penyelenggaraan pilkada di Kalimantan Barat. Hal itu dinilai dari hasil pilkada di wilayah Kalbar yang hanya terdapat satu kasus sengketa. Bahkan kasus itu sudah mendapat putusan dismisal dari Mahkamah Agung. Misalnya terkait dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana, itu kan hanya satu tadi di Ketapang. Terus kedua, penerimaan hasil terhadap pilkada, kabupaten, kota maupun gubernur, itu juga relatif diterima oleh para pihak hasilnya. Dan itu tergambar dari proses pengajuan permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, itu hanya ada satu di Kabupaten Melawi. Nah itu berarti bahwa, dan itu pun di Melawi diputus secara dismisal oleh Mahkamah Konstitusi. Itu artinya bahwa pilkada di Kalimantan Barat yang berlangsung pada tahun 2024 kemarin itu berlangsung relatif sudah sangat baik. Meski begitu, Ahmad Irawan juga menyoroti terkait masih rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada di Kalimantan Barat yang hanya 67,96%. Angka itu masih di bawah target partisipasi nasional yang ditetapkan KPU sebesar 82%. Dari Kalimantan Barat, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 12 DPR RI yang melakukan inspeksi mendadak ke smelter PT Monochem Surya di Karawang terkait insiden ledakan yang menewaskan 2 pekerja pada 16 Desember 2024. Dan informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap bersama kami TVR 09.
Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya, kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok, gitu kan. Apalagi liriknya. Kau ku hargai. Ini siapa nih? Suaranya begini banget. Bindeng banget. Buru-buru, kok tinggi banget ini? Bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Nah, gitu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, sidak yang dilakukan Komisi 12 DPR RI ke smelter PT Monochem Surya di Karawang untuk memastikan standar keselamatan kerja dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perizinan usai ledakan yang terjadi pada Desember lalu. Komisi 12 DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke smelter PT Monochem Surya di Karawang terkait insiden ledakan yang menewaskan 2 pekerja pada 16 Desember 2024. Kunjungan ini merupakan respon terhadap kekhawatiran mengenai standar keselamatan kerja dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perizinan. Komisi 12 DPR RI menyoroti fakta bahwa pabrik PT Monochem Surya belum sepenuhnya beroperasi saat terjadi kecelakaan fatal. Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi Ukon menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk meluruskan berbagai informasi terkait insiden ledakan, utamanya mengenai kesiapan smelter untuk beroperasi, mengingat izin dan analisis mengenai dampak lingkungannya belum tuntas. Padahal ada korban nyawa ya, kalau dianggap dan diputuskan hanya dengan mengatakan sudah ada musyawarah. Padahal ini kan bukan deliknya, ini kan deliknya delik umum ini. Kok cepat sekali gitu, dari Desember baru di akhir Januari sudah selesai. Nah ini satu harus yang kita periksa lagi. AMDALnya sendiri belum selesai, tapi kan sudah ada kejadian. Kami lihat lagi di lapangan, kok keamanan keselamatannya juga itu kita sangat miris lah saya melihatnya gitu kan. Sampai ini kejadian itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, sangat mungkin karena kondisi di pabriknya sendiri kan. Keselamatan kerjanya saya lihat dekat sekali juga, panas dengan tungku segala macam. Nah ini banyak yang harus diluruskan. Komisi 12 DPR RI akan menggelar rapat lanjutan untuk mengawal kasus ledakan smelter. Bahkan, Doni menyatakan bahwa DPR akan mendalami persoalan ini melalui panitia kerja atau panja dalam waktu dekat. Dari Karawang, Jawa Barat, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI menyoroti fenomena non-viral dan non-justice yang kerap dikeluarkan oleh masyarakat, di mana laporan masyarakat ke pihak kepolisian seringkali tidak ditangani dengan baik. Dan DPR RI menegaskan Polri harus menjunjung tinggi keadilan dalam tangani perkara. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Rano Alfat mengatakan banyaknya laporan masyarakat yang tidak direspon dengan baik oleh pihak kepolisian Republik Indonesia menimbulkan fenomena no viral no justice, sehingga masyarakat ikut menyoroti kinerja kepolisian Republik Indonesia. Menurut Rano, fenomena no viral no justice tidak terjadi di Polda Kalsel, sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polda Kalsel perlu mendapatkan apresiasi. Penanganan perkara-perkara yang dianggap mencuri perhatian publik itu sudah cukup baik. Kami hanya sampaikan jangan sampai nanti ada
laporan-laporan masyarakat yang nunggu viral dulu baru ditangani. Jadi no viral no justice itu sudah tidak ada. Jadi memang Pak Kapolda dan Bu Kejati menyampaikan itu menjadi pesan khusus lah buat kami. Anggota Komisi 3 lainnya Rikwanto menyebut jajaran Kapolda seluruh Indonesia termasuk Polda Kalsel perlu membuka ruang dialog dengan seluruh anggotanya sebagai upaya mengingatkan seluruh anggota kepolisian atas tugas dan fungsi kepolisian Republik Indonesia. Dan saya minta untuk Kapolda dan jajaran khususnya level komandan sering-seringlah untuk dekat dengan anggota, ya, dialog, menasihati dan mengingatkan kembali tentang tugas-tugas kepolisian, yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, ya, supaya masyarakat itu ketemu polisi tidak takut lagi, tapi merasa nyaman, adem dan terbantu. Ya, yang terakhir jaga kekompakan. Ya, Kalsel ini kaya sumber daya, namun harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan banyak orang. Polri, Kejaksaan berperan besar untuk menciptakan itu. Dari Kalimantan Selatan, Ken Suwari, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menegaskan kadar gula, garam, dan minyak berlebih, kebersihan makanan, dan variasi menu pada program makan bergizi gratis harus sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI melakukan inspeksi program makan bergizi gratis ke Sekolah Dasar Negeri 2 Kaler dan Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Purwakarta, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan implementasi makan bergizi gratis berjalan sesuai anjuran pemerintah. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat, Neti Prasetyani mengungkapkan, bahan baku dan proses pengolahan makanan pada program makan bergizi gratis perlu ditinjau dengan cermat. Menurutnya, kadar gula, garam, dan minyak berlebih, kebersihan makanan dan variasi menu harus sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan. Meminta kepada Badan Gizi Nasional untuk melengkapi sarana-prasarana infrastruktur yang dibutuhkan agar aspek keamanan pangan itu dapat dipenuhi oleh setiap lokasi dapur yang bertanggung jawab memastikan program ini berjalan dengan baik. Yang kedua, kita juga meminta kepada kepala dapur termasuk juga ahli gizinya untuk memastikan bahwa semua bahan diterima dalam keadaan baik, diolah dengan cara pengolahan yang baik, dan mengikuti saran pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengurangi gula, garam, lemak sehingga anak-anak mendapatkan added value, ya, nilai tambah, yaitu mulai menjalani pola makan sehat, ya, yang nantinya akan berdampak pada status kesehatan yang bisa menekan biaya kesehatan. Meski baru berjalan sejak 6 Januari 2025, banyak hal positif yang dirasakan masyarakat, terutama para orang tua yang terbantu dengan terpenuhinya kebutuhan gizi anak di sekolah, sehingga pemerintah harus menjaga kualitas dan turut mengawasi seluruh proses implementasi program makan bergizi gratis. Dari Purwakarta, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Bulan Ramadan 1446 Hijriah akan dimulai pada Maret 2025 mendatang yang seakan menjadi tradisi akan diiringi dengan kenaikan berbagai komoditas bahan pokok. Menurut data Badan Pangan Nasional pada tahun 2024, lonjakan harga paling tinggi adalah komoditas telur ayam ras yang naik hingga 10,5% menjadi Rp31.900 per kilogramnya. Apakah lonjakan harga akan kembali menghantui masyarakat pada Ramadan kali ini? Kami hadirkan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia.
Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit Kalau semua. memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, pada bulan Februari atau 1 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, pemerintah mencatat 12 komoditas pangan strategis masih dalam kondisi aman terkendali. Meskipun komoditas beras diprediksi terkendali, Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah agar pentingnya pemantauan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan pada momen Ramadan kali ini nih. Dan tentu saja nih kita sudah menyiapkan liputan yang dalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Bulan Ramadan 1446 Hijriah akan berlangsung pada bulan Maret 2025 mendatang. Pada umumnya harga komoditas pangan seperti cabai, beras, telur ayam, daging, bawang merah, dan bawang putih akan mengalami kenaikan signifikan menjelang dan selama Ramadan. Adapun faktor yang menyebabkan kenaikan harga pangan antara lain adalah permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Menurut data Badan Pangan Nasional pada tahun 2024, lonjakan harga paling tinggi adalah komoditas telur ayam ras yang naik hingga 10,5% menjadi Rp31.900 per kilogram. Pada bulan Februari atau 1 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, pemerintah mencatat 12 komoditas pangan strategis masih dalam kondisi aman terkendali. Terlebih, Kementan mengungkapkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama tahun 2025 mengalami lonjakan akibat adanya carryover stok pada awal tahun 2025 sebesar 8 juta ton. Dan diperkirakan produksi beras hingga bulan April akan mencapai 14 juta ton. Meskipun komoditas beras diprediksi terkendali, namun, anggota Komisi 4 DPR RI Eko Wahyudi mengingatkan pemerintah akan pentingnya pemantauan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan pada momen Ramadan. Selain itu, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan harga pembelian gabah kering panen untuk mendorong produktivitas petani dan produksi beras dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Lonjakan fluktuatif harga sangat erat kaitannya dengan ketersediaan barang tersebut pada momen yang dibutuhkan. Nanti ada sedikit peningkatan ya dari existing sebelumnya. Lebih lanjut, Komisi 4 DPR RI telah memanggil Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam rapat dengar pendapat sebagai upaya mengantisipasi lonjakan pangan dan memenuhi kebutuhan pangan, khususnya komoditas strategis nasional. Dalam RDPU tersebut menunjukkan bahwa harga minyak kita, cabai merah, dan beras medium di pasaran masih berada di atas harga acuan penjualan dan harga eceran tertinggi. Untuk itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Cindy Monica Salsabila menegaskan, pemerintah jangan sampai menormalisasi fenomena kenaikan harga dan ketersediaan pangan tiap jelang Ramadan. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan, stabilitas pasokan, dan harga pangan, termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah. Mengingat saat ini realisasi serapan beras baru mencapai 18.000 ton, sementara target produksi beras hingga bulan Maret 2025 sebanyak 8 juta ton. Nah, kita melihat dari tahun ke tahun sebelumnya itu menjelang bulan puasa pasti harga pangan kita, harga sembako kita selalu naik, dan ini menjadi fenomena yang selalu terjadi berulang dari tahun ke tahun. Komisi 4 menekankan jangan sampai pemerintah dan mitra-mitra kami menormalisasi fenomena ini, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah data dari BPS, kita mendapatkan bahwa kurang lebih produksi beras kita ini akan meningkat kurang lebih 8 juta ton.
dalam jangka 3 bulan ini. Saat ini Bulog juga ditugaskan untuk menyerap kurang lebih 3 juta ton beras, tetapi realisasinya masih sekitar 18.000 ton. DPR RI berharap Bappenas, Bulog, dan stakeholder lainnya terus berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga pangan, antara lain dengan meningkatkan jumlah produksi komoditas. Sehingga jika ketersediaan pasokan melimpah dan tingginya permintaan masyarakat, maka dipastikan tidak akan terjadi gejolak harga. Selain itu, kolaborasi dan sinergi seluruh pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memantau dan mengawasi harga pangan, bahkan menyediakan pasar pangan murah bagi masyarakat di daerah masing-masing. Dengan begitu, stabilitas harga pangan dan pemenuhan kebutuhan stok pangan bagi masyarakat jelang bulan Ramadan hingga Idul Fitri dapat berjalan lancar. Ya Anggun dan juga pemirsa, jika ingin berlibur dengan suasana baru namun masih dekat Indonesia, ini ada Singapura dapat menjadi tujuan wisata kota modern dan maju yang memberikan pengalaman baru bagi pengunjungnya. Nah, walaupun luasnya terbilang kecil nih Alfat, ini sebenarnya Singapura memiliki berbagai destinasi wisata yang memiliki daya tarik tersendiri, terutama buat pemirsa yang suka berburu spot foto di Instagram. Wah, apa saja nih yang kira-kira lokasinya yang seperti Anggun tadi, titik-titik mana nih yang bisa di-upload di Instagram? Tentunya kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kembali di TVR 09. Berbicara soal Singapura, selain terkenal dengan kebersihannya, ada banyak sekali destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh pemirsa, bahkan beberapa di antaranya tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Wah, udah pemandangannya bagus, terus gratis. Tentunya ini menjadi rekomendasi, dan ada salah satu yang ikonik nih Anggun adalah Merlion Park. Patung Mermaid Lion yang menjadi destinasi wajib untuk berfoto apabila Anda berkunjung ke Singapura. Apalagi di sini destinasi unik yang wajib pemirsa kunjungi apabila ke Singapura, kami telah merangkumnya nih dalam Intips, informasi dan tips berikut ini. Singapura merupakan salah satu destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi warga Indonesia. Meskipun negara Singapura berukuran kecil, namun ada banyak sekali destinasi wisata yang memanjakan wisatawan. Mulai dari bangunan kota, wisata edukasi, serta taman bermain juga ada di sini. Dan sayang sekali untuk dilewatkan. Mungkin di antara pemirsa baru mengetahui bahwa meskipun memiliki nama Singapura, namun di negeri ini tidak pernah hidup seekor pun singa. Apa saja sih destinasi wisata Singapura yang unik tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Merlion Park. Tempat wisata di Singapura yang pertama, kita mulai dari ikon negeri Singapura yang bernama Merlion Park atau Taman Merlion Singapura, sekaligus sebagai objek wisata yang paling terkenal di Singapura. Ketika berkunjung ke Singapura, tidak lengkap rasanya jika tidak mengabadikan momen di lokasi ini. Merlion adalah gabungan dua kata, yaitu mermaid yang berarti putri duyung dan lion yang berarti singa. Sebuah patung berkepala singa dan bertubuh ikan dan mulutnya mengeluarkan air. Merlion Park termasuk dalam kategori tempat wisata Singapura yang gratis, serta tempat wisata Singapura yang romantis dan instagramable. Apalagi saat malam tiba yang berpadu dengan lampu-lampu kota.
Jewel Changi, Changi Airport, Singapura, bandara yang memegang gelar bandara terbaik dunia selama 4 tahun berturut-turut. April 2019 lalu, Bandara Changi meluncurkan permata mahkota yang paling cemerlang, Jewel Changi Airport. Memiliki air terjun indoor yang bernama HSBC Rainvortex dengan ketinggian air terjun 40 meter, serta hutan rimbun dalam ruangan dan berbagai hal menarik lainnya. Jewel Changi adalah keajaiban arsitektur yang mengagumkan. Bangunan yang memiliki 10 lantai ini layak banget dikunjungi, baik setelah kamu sampai di Singapura atau sebelum pemirsa pulang ke Indonesia. Gardens by the Bay. Gardens by the Bay adalah sebuah taman unik yang berada di sekitar Marina Bay. Selayaknya taman, Gardens by the Bay mempunyai banyak pohon dan tumbuhan hijau. Ada sekitar 2.000 spesies dan 700.000 tanaman sungguhan di taman ini. Yang membuat unik adalah di sini kamu dapat menemukan beberapa pohon buatan raksasa. Pohon-pohon buatan ini terbuat dari baja dan berfungsi untuk menampung air hujan dan juga menampung energi matahari. Chinatown. Sesuai dengan namanya, Chinatown adalah sebuah kawasan dengan suasana seperti di Cina. Mayoritas penduduk di daerah Chinatown adalah keturunan Cina, sehingga sangat terasa kentalnya budaya Cina di daerah ini. Mulai dari bangunan, hiasan, hingga barang dagangan. Selain itu, tempat wisata Singapura ini juga menyediakan berbagai cenderamata yang beraneka ragam. Mudah sekali untuk mencapai Chinatown, pemirsa cukup menggunakan MRT dan turun di stasiun Chinatown. Nah pemirsa, itu tadi destinasi wisata di Singapura yang unik dan instagramable. Salah satu alasan mengapa Singapura terbukti menjadi daya tarik wisatawan sebagai rumah adalah kemudahan hidup. Terutama dalam hal tempat tinggal, transportasi, dan sistem pemerintahannya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Selasa 18 Februari 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat paripurna DPR RI masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Kemudian pada pukul 1 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat umum Komisi 8 DPR RI dengan Ketua Umum Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh dan Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Dan tentunya pemirsa, hari ini masih banyak program DPR RI lainnya. Anda dapat mengikutinya, tentunya Anda dapat mengakses TVR Parlemen di kanal YouTube maupun di website tvrparlemen.dpr.go.id. Baik, pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Aktarini dan juga rekan saya Salvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.